Alia? Kamu kenapa? Nggak tahu, Kak. Tiba-tiba aja saya ngerasa mual, mungkin masuk angin. Al, kamu bukannya cuma mual biasa. Tapi kayaknya kamu hamil. Apa? Saya hamil? Apa yang harus saya lakukan? Saya mengandung bayi dari laki-laki yang sudah menjadi milik orang lain. Seandainya saya bisa menggantikan posisi Ferdi, Alia! Alia, jangan memperburuk suasana. Kamu jangan putus asa. Kamu harus ingat, di balik semua peristiwa, pasti ada makna yang harus kita singkap. Masih banyak orang yang butuh perhatian kamu. Mama kamu misalnya. Al, kita pulang yuk. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Mau kemana lo? Gue pikir gue udah cukup bikin lo senang ya. Pestanya belum selesai, tamunya masih pada banyak. Masa lo mau sih ninggalin mereka? Jangan kayak anak kecil dong. Denger ya, ini pesta lo bukan pesta gue. Gue gak peduli sama semuanya. Lo udah cukup bikin hancur dia, dan itu udah cukup semuanya. Fer, inget,
Kita punya perjanjian. Lo udah jadi pahlawan buat Bawang Putih, walaupun dia nggak tahu itu. Emang lo pikir gampang apa buat berkorban? Dengar ya, walaupun lo kasih tahu semuanya sama Bawang Putih, emang lo pikir dia bakalan balik gitu sama lo? Dan ingat, kalau lo sampai nekat pergi, gue bakalan bikin lo kehilangan semuanya. Alia, kamu di mana sih sayang? Kok jam segini belum pulang? We're sorry, the number you have reached is not in service. Aduh, Alia, kok HP kamu nggak diaktifin sih? Siapa lagi ya? Siapa ya Tuhan? Siapa? Ferdi. Kosong. Ferdi, mudah-mudahan kamu lagi sama Alia. Gila banget ya tuh cewek. Tadi datang ke sini buat nampar kamu, terus sekarang nelfon dari rumahnya. Ferdi ini tante, mamanya Alia. Alia sama-sama kamu kan? Aduh, tante khawatir sekali soalnya sampai jam segini belum pulang. Kamu lagi di mana, Fer? Ini bukan Ferdi dan Bawang Putih nggak ada di sini. Tante tolong ya bilang sama Bawang Putih, jauh-jauh dari suami saya. Ferdi udah jadi suami saya, kita udah nikah. Jadi tolong bilang sama Bawang Putih, jangan telepon-telepon Ferdi lagi. Ngerti? Ferdi sudah menikah. Ferdi. Alia, Ferdi menikah dengan Bawang Merah. Alia, tadi Mama telepon Ferdi, yang angkat Bawang Merah, dan dia bilang kalau Ferdi menikah dengan dia. Iya, saya udah tahu, Ma. Kamu sudah tahu, Alia? Bagaimana mungkin? Ferdi sangat mencintai kamu dan selama ini Ferdi sangat membenci Bawang Merah. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Alia, kita sekarang pergi menemui Ferdi. Ma, dengerin saya, Ma. Nggak ada gunanya lagi kita nanya sama Ferdi. Semuanya udah jelas, Ma. Hubungan saya sama Ferdi udah berakhir sampai di sini. Ini dia pengantin baru kita. Ferdi, Siska, ayo bangun sini. Oh, enggak, makasih. Kok lo gitu sih? Nggak enakan sama saudara-saudara lo. Ayo cepetan duduk. Ayo dong Far, kasih tahu ke kita, lo bulan madu kemana sih? Kita sih rencananya mau ke Eropa, soalnya katanya di sana lagi musim dingin. Pasti ntar kita di sana mencari kehangatan bersama deh. Tapi sayangnya pekerjaan gue lagi numpuk. Mungkin honeymoonnya tahun depan. Sorry nih, gue masih istirahat dulu. Dia pasti udah nggak sabaran pengen ngerasain malam pertamanya. Sorry ya.
Lo nggak usah perlu ngomong lagi sama gue. Sekarang lo yang dengerin gue. Gue ini bukan milik lo. Dan nggak akan pernah jadi milik lo. Dan juga lo jangan sok-sok baik, sok-sok mesra di depan gue. Karena ini gue udah muak. Gue udah jijik liat muka lo. Gue udah nyeselin hidup gue yang hancur ini. Tapi jangan sampai gue hancurin juga hidup lo. Ngerti lo? Kamu dengar kan barusan? Ferdi dan Siska berantem, Tante. Mereka bukan cuma sekedar berantem. Pasti ada sesuatu antara Ferdi sama Bawang Merah. Sesuatu? Maksud Tante? Aduh, masa kamu nggak ngerti sih? Kamu dengar nggak tadi Ferdi ngomong apa? Ferdi mengawini Bawang Merah karena sesuatu. Tante berani taruhan, pasti Ferdi terpaksa ngawinin Bawang Merah. Tapi sesuatu itu apa ya, Tante? Nanti akan kita selidiki. Ngapain kalian di sini? Nguping ya? Enggak. Kita lagi ngobrol. Iya, kita cuma ngobrol. Ayo, Mran. Jangan-jangan mereka dengar lagi apa yang diomongin sama Ferdi. Kenapa semuanya ngingetin saya sama Ferdi? Kenapa kamu buang boneka ini, Alia? Kenapa, Ma? Kenapa Ferdi tega ngelakuin ini semua sama saya? Di saat saya udah mulai percaya dan sayang sama dia, dia ngerusak semuanya. Dia ngelakuin ini semua, Ma. Kenapa, Ma? Udah sayang, Mama ngerti perasaan kamu. Tapi kamu nggak perlu menyesal karena ditinggal laki-laki seperti dia. Percaya Mama, Alia, dia tidak pernah akan merasakan kebahagiaan karena dia meninggalkan kamu. Dia itu laki-laki playboy. Ma, jangan, Ma. Dia bukan playboy, Mama jangan nyumpahin dia kayak gitu, Ma. Alia, dia itu sudah mengkhianati kamu, sayang. Kamu nggak perlu membela dia. Tapi saya juga nggak ngerti. Kenapa sampai sekarang saya masih belum bisa nerima kenyataan ini, Ma? Alia, kamu kenapa, sayang? Alia? 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 Kamu nggak apa-apa, sayang? Alia, ada apa sih? Alia? Alia jawab Mama dong, sayang. Ada apa sebetulnya? Kamu baik-baik aja, Alia? Saya harus buktiin. Mungkin ini cuma masuk angin biasa. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, Alia. Alia! Positif. Gimana kalau Mama sampai tahu? Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Enggak. Mama nggak boleh tahu kalau saya hamil. Enggak, Ma. Saya nggak apa-apa kok.
Saya nggak apa-apa kok, Ma. Benar nih. Ya udah, Mama sekarang istirahat aja. Saya juga udah capek. Halo. Halo, Andre. Oh, Al ya. Kamu baik-baik aja kan, Al? Iya, saya baik-baik aja. Kak Irmanya ada? Kak Irma ada. Sebentar ya, Al. Kak Irma! Kak Irma! Kenapa, Andre? Ada telepon dari Alia. Halo? Kak. Andre masih ada di situ ya? Iya, Andre ada di dekat saya. Kak, Andre, tolong keluar sebentar ya. Ada yang perlu saya omongin sama Alia. Memangnya mau ngomong apa sih, Kak? Kok saya pakai disuruh keluar segala? Ini soal perempuan. Iya, Al. Gimana? Kakak tahu sendiri kan? Waktu Mama dengar Ferdi nikah sama Siska, dia tuh histeris banget, Kak. Saya khawatir. Saya nggak tahu mesti ngapain. Al, kalau saya rasa masa depan kamu tuh masih panjang. Tapi kondisinya sekarang ini kamu lagi hamil. Dan bapak dari bayi kamu itu malah kawin sama orang lain. Saran saya, lebih baik kamu gugurin aja ya. Paling nggak, kamu nggak akan pusing untuk sekarang-sekarang ini, ya? Kak, udah dulu ya. Nanti saya telepon lagi. Makasih, Kak. Bye. Alia ngomong apa, Kak? Alia takut kalau mamanya tahu kalau sekarang dia lagi hamil. Kamu tahu sendiri kan gimana kondisi mamanya saat ini? Bisa-bisa mamanya histeris kalau tahu dia hamil. Sial. Ini semua gara-gara Ferdi. Brengsek. Dia udah nggak hamilin Alia. Sekarang dia malah enak-enakan nikah sama cewek lain. Dasar buaya. Udah, Andre. Kenapa kamu jadi marah-marah terus gini sih? Yang penting kita harus tetap selalu ada di samping Alia dalam situasi sulit sekarang ini. Seandainya dia punya pilihan. Tapi saya rasa dia nggak ada pilihan lain. Ya, saya rasa juga gitu. Alia harus menggugurin kandungannya. Al, coba kamu pikir ya. Kamu nggak punya suami, tapi kamu punya anak. Dan sekarang, mama kamu lagi sakit-sakitan. Gimana kamu mau hidup? Saya bukannya mau jahat, tapi ini realistis. Tapi, Kak, masa saya harus menggugurkan kandungan saya? Itu kan dosa. Saya tahu Kak Irma benar. Tapi saya juga bingung. Iya udah, Kak Irma benar. Saya nggak ngelihat kenyataannya. Alia, percaya deh. Saya ngajak kamu ke sini bukannya saya mau nyelakain kamu, tapi karena saya mikirin masa depan kamu. Mbak Alia, silakan Mbak. Bayi itu polos banget, tanpa dosa. Apa
Kenapa saya tega ngilangin kesempatan hidup bayi yang saya kandung ini? Enggak, saya nggak mau aborsi. Saya harus memberi kesempatan bayi ini hidup. Silakan Mbak, saya periksa dulu. Maaf dok, saya nggak jadi. Permisi. Al, kok kamu keluarnya cepat? Saya mau bayi ini tetap hidup. Saya nggak mau aborsi. Kak, anak ini titipan Tuhan. Saya akan mengurus benih ini sampai lahir. Dan saya akan ngadepin semua resiko atas keputusan yang saya ambil. Alia, apapun keputusan kamu, saya akan tetap mendukung kamu. Dan saya akan selalu ada di samping kamu. Terima kasih, Kak. Mana yang akan menjadi warnamu? Gimana Kak? Udah berhasil gugurin kandungannya? Nggak jadi, Ndre. Alia nggak mau gugurin kandungannya. Dia mau benih itu tetap ada sampai lahir nanti. Ndre, saya mohon, lebih baik kamu nikahin aja Alia. Kak Irma kan tahu Alia mencintai orang lain. Brengsek Ferdi. Nggak mikirin nasib orang lain. Ndre, ini semua demi kepentingan Alia. Nggak mungkin kan anak itu lahir tanpa seorang bapak. Lagi pula, kamu dulu pernah jatuh cinta sama Alia kan? Enggak Kak, saya nggak mau ambil keuntungan di saat Alia lagi kondisi seperti sekarang. Saya rela ngelakuin apa aja demi Alia Kak. Saya rela. Tapi masalahnya kondisi Alia sekarang ini lagi nggak stabil. Dan saya nggak mau ikut-ikutan nekan dia. Menurut saya, sekarang ini semestinya Alia nggak sama siapa-siapa dulu, Kak. Halo Lan, lo lagi di mana? Bareng Tia. Jalan yuk, gue lagi bete nih di rumah. Brengsek, monyet ini ternyata berusaha nyelidikin gue. Dasar amatiran. Lo telepon ke handphone gue ya sekarang. Imron, gimana? Udah dapat sesuatu? Belum, Tante. Ternyata Siska hati-hati banget. Dia takut ketahuan. Tapi ada satu hal yang saya ingat. Dan mungkin ini ada hubungannya. Waktu Ferdi menikah dengan Siska, apa Tante melihat di situ ada Tante Rika? Nggak ada. Enggak kan? Ini aneh. Sampai sekarang dia belum muncul juga. Masa sih? Anaknya sendiri nikah, ibunya nggak ada. Iya, kamu betul. Kenapa Rika nggak ada ya? Hal ini harus kita selidiki. Brengsek. Ternyata mereka punya rencana buat ngebuka kedok gue. Sialan. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Si Imron monyet itu harus gue abisin. Halo? Iya, Lan? Lo punya berita bagus. Gue pasti dapetin informasi ini. Ferdi punya saham di perusahaan bokap lo. Bagus, bagus. Terus.
menarik. Tapi kenapa ngomongin sahamnya Ferdi? Kayaknya ada yang nguping. Pasti si Imron. Dasar orang tolol. Dasar detektif bego. Ngapain lo di kamar gue? Nguping ya? Kok nggak jawab? Kenapa diam? Bisu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Lo pikir lo siapa? Gue tahu isi kepala lo yang busuk. Oke, lo tahu gue juga tahu lo. Kenapa kita nggak nyoba buat saling gak ganggu? Kita urus aja urusan kita masing-masing. Karena lo nikah sama Ferdi, makanya gue ribut. Gue tahu lo itu penipu. Gue jamin, gue akan ngelempar lo keluar dari sini secepatnya. Ngelempar gue? Gue yang bakalan ngelempar lo dari rumah ini. Kalau gue tega masukin nyokap gue sendiri ke penjara, apalagi cuma lo. Tumben ngopi sendirian, Fer. Tante Mirna mana? Tante Mirna lagi sholat. Emangnya lo nggak pernah sholat? Tante kamu itu taat banget ya sama agama. Iya. Dulu Tante Mirna pernah di pondok pesantren. Lagian ngapain lo nanya-nanya? Mau tobat? Ternyata nenek sihir itu taat banget sama agama. Ini bisa gue manfaatin buat keuntungan gue. Fer, kapan kamu mulai masuk kerja lagi? Nggak tahu Tante. Saya masih malas kerja. Tante, teman aku ada yang lagi umroh. Dia soalnya ngerasa keluarga dia tuh banyak banget kena bencana. Terus dia pengen nenangin diri sama umroh. Emang bisa ya? Tumben kamu nanya soal umroh. Iya sih. Intinya, melakukan ibadah itu menenangkan hati kita. Semakin banyak kita melakukan ibadah, hidup kita akan tenang, dijauhkan dari petaka. Tante juga ngerasa keluarga ini semakin amburadul. Mungkin Tante juga harus umroh. Udah ada niat sih, tapi nggak jadi terus. Sibuk sama kerjaan. Iya, dari kemarin aku lihat Tante kayaknya gelisah terus. Iya. Kemarin Tante ketemu temen. Kebetulan dia ngajak umroh bareng. Iya Tante. Tante lebih baik umroh aja. Lagian sekarang ini kan lagi nggak sibuk banget. Habis itu ada temennya lagi. Iya juga ya. Kebetulan belakangan ini Tante ngerasa pusing terus. Banyak masalah. Ya di kantor, ya di rumah. Mungkin ada baiknya Tante pergi umroh sekarang. Iya Tante. Nanti soal rumah sama kerjaan biar saya yang urus. Kalau begitu, Tante mau telepon teman Tante dulu ya. Gila, ternyata gampang banget bikin si nenek sihir itu pergi. Untung si Ferdi bego itu ikut ngebantuin gue. Lusa, cepet amat. Iya sih, aku juga kepikirannya baru sekarang. Kalau gitu kita janjian lagi ketemuan ya. Fer, ternyata Tante masih bisa ikut. Berangkatnya lusa. Sekarang Tante mau ke travel dulu, Tante bayar semuanya, karena ini hari terakhir. Ya? Hati-hati Tante. Yes, akhirnya dia pergi juga. Dengan dia nggak ada, gue bisa bebas ngejalanin rencana gue. Ferdi? Tante jadi berangkat umroh. Ternyata jadwalnya itu besok, bukan lusa. Tolong kamu urus kantor sama rumah ya. Ya sudah, sekarang Tante mau beres-beres dulu ya. Baik Tante. Waduh, gak cukup nih. Baju yang aku bawa banyak sekali. Mang Udin? Mang Udin?
Kayaknya koper aku udah di gudang belakang. Ini yang gue cari. Halo, Halo, bisa saya bicara dengan manajer Bank Mayanara? betul saya sendiri. Oh, Bapak sendiri? Ya, saya mau minta tolong periksa cek nomor 254376. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo Pak Andi, ada apa nih Pak? Ini agak aneh, Pak. Bapak punya karyawan bernama Imron Badrowi. Dia mencairkan cek perusahaan atas nama Ibu Mirna. Dan justru pada bulan itu, perusahaan telah membekukan transaksi semua cek. Imron? Ya sudah Pak, terima kasih atas informasinya. Imron? Nggak mungkin Imron. Berarti dia udah mengkhianati kepercayaan gua. Imron, bangun lo! Gua nggak nyangka lo ternyata tukang tipu. Lo malesin cek kantor kan? Fer, tapi gue... Cukup! Lo udah gua anggap sebagai saudara kandung gue sendiri. Tapi apa yang lo udah lakuin ke gua? Hah? Fer, lu dengerin gue dulu. Gue pikir lo tuh baik sama gua. Gue ini bener-bener udah nganggap lo sebagai kakak kandung gue sendiri. Tapi apa yang lo udah lakuin? Lo udah nikam gue dari belakang. Sekarang gue minta lo keluar dari sini. Keluar! Imron, lo mau keluar dari rumah ini? Gue pikir lo yang mau ngeluarin gue dari sini. Udah sana pergi, cepetan. Ferdi, kata Mang Udin, kamu usir Imron. Iya, Tante. Dia masukin cek kantor. Tante sudah tahu, Fer. Sudah lama Imron mengakuinya. Dia terjebak dalam masalah dan dia membuat kesalahan memalsukan tanda tangan kamu di cek itu. Waktu itu dia melakukannya karena terpaksa. Dia butuh uang. Tante memang nggak ngomong sama kamu, tapi Imron sudah mengakui kesalahannya sama Tante. Kasian. Dia diperas bawang merah dan ibunya. Mereka memegang kopian cek itu. Ya Allah. Apa yang sudah saya lakukan sama saudara saya sendiri? Saya udah ngusir saudara saya sendiri, Tante. Ini bukan salah kamu, Fer, tapi salah Tante. Karena Tante nggak ngomong sama kamu. Ya sudah, Tante akan suruh Mang Udin buat cari Imron ya. Ferdi, ada satu hal yang Tante ingin tahu. Kenapa kamu menikah sama bawang merah? Fer, kamu
kamu sudah tante anggap seperti anak sendiri. Kenapa kamu masih menyimpan rahasia sama tante? Tante, saya menikahi Siska karena saya ingin menyelamatkan Alia dari penjara. Karena Siska punya bukti bahwa Alia tidak membunuh Oma Berta. Astagfirullahalazim. Malang benar nasib kamu, Fer. Tante! Sekarang! Bego banget sih, gitu aja nggak becus. Lap sekarang. Lap! Au, sakit. Astagfirullah. Berhenti! Nggak usah ikut campur. Sana lo pergi! Pergi! Ayo! Aku harus sabar. Aku melakukan ini demi Ferdi. Tuan. Ada apa, Mang Udin? Mang sudah tidak kuat lagi melihat Nyonya dikerjain oleh Mbak Siska. Padahal Nyonya begitu baik pada setiap orang. Nyonya juga sudah mengurus Tuan seperti anak sendiri. Tapi Nyonya ditendang oleh istri Tuan. Lo ini kurang ajar ya? Dengar, gue udah muak ngeliat muka lo. Dan lebih baik lo pergi dari sini sekarang juga. Oh, kamu mau aku pergi dari sini? Boleh, tapi kamu harus nyerahin aku dulu. Oke, dengan senang hati. Ferdi, sini ikut tante. Kalau kamu menceraikan bawang merah, berarti kamu memberikan apa yang dia mau. Tapi Tante, saya udah nggak tahan sama kelakuannya. Ferdi, dengar tante. Kalau kamu menceraikan bawang merah, dia akan pergi dengan seluruh harta kamu. Apa itu yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin mengambil kembali semua yang menjadi hak kamu harus kuat menahan emosi. Sabar. Jangan sampai terjebak ke dalam perangkapnya. Mana yang akan menjadi warnamu? Alia, sudah beberapa kali kamu muntah dari kemarin loh, Alia. Ada apa sih? Iya, saya nggak apa-apa, Ma. Alia, kamu hamil? Kenapa kamu nggak cerita ke Mama? Sebenarnya saya pengen ngomong sama Mama. Tapi saya takut Mama tambah stres dan sakit lagi. Tidak, sayang. Enggak. Mama pasti kuat kalau kamu ada di samping Mama. Mama bisa menghadapi segala macam persoalan. Dan Mama pasti bisa sanggup untuk melindungi kamu. Maafin saya, Ma.
Mama nggak kuat, Alia. Mama nggak kuat berada di tempat ini. Mama mau ajak kamu pergi dari sini ke tempat yang kita belum pernah datangi. Mama nggak kuat. Gue tungguin dari kemarin katanya lo pengen nyerahin gue. Kapan? Dengar ya, sis. Lebih baik gue hidup di neraka kayak gini daripada gue nyerahin lu. Dalam rasa iri, lebih banyak tersimpan perasaan terlalu mencintai diri sendiri daripada rasa kasih. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun